Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia dasar. Topik kita kali ini adalah tentang koloid. Jadi di video sebelumnya itu sudah kita bahas sifat-sifat koloid ya. Yang pertama tadi itu ada efek Tyndall, kemudian gerak Brown dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah muatan koloid. Ternyata koloid itu bisa memiliki muatan. Muatan koloid ini terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Dan dengan adanya muatan koloid itu bisa menstabilkan koloid karena koloid-koloid yang partikel-partikel koloid yang bermuatan itu yang sama saling tolak menolak sehingga menghindari penggumpalan. Bayangkan kalau seandainya partikel koloid itu tidak memiliki muatan, maka mereka bisa jadi akan saling tarik menarik, akhirnya menggumpal seperti itu. Tapi kita tidak pernah ya mengetahui ada susu yang baru dibuat kemudian menggumpal, itu tidak pernah ya, karena susu adalah salah satu contoh koloid dan koloid itu memiliki muatan sehingga partikelnya saling tolak menolak dan tidak bisa menggumpal. Nah, muatan koloid ini dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Apa aja sih ketiganya itu? Kita bahas ya satu persatu. Kalau adsorpsi itu adalah penyerapan pada permukaan. Beda ya, kalau adsorpsi pakai D itu penyerapan pada permukaan. Tapi kalau absorpsi pakai B itu penyerapannya lebih ke dalam, zat yang diserap juga lebih banyak. Jadi bedanya ada di situ. Adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Karena adanya sifat adsorpsi pada koloid, maka koloid itu dibedakan menjadi dua. Ada koloid positif yang mengadsorpsi kation atau muatan positif, dan ada juga koloid negatif yang mengadsorpsi anion atau muatan negatif. Contoh koloid positif ialah sol FeOH3, sol AlOH3, pigmen pewarna, dan hemoglobin. Kemudian koloid negatif ini contohnya sol emas, sol perak, sol fosfor, sol arsen, tepung, dan tanah liat. Nih contohnya adsorpsi. Sol FeOH3 yang merupakan koloid positif, bermuatan positif kan, dia akan mengadsorpsi kation, ion H+, dan Fe3+. Sedangkan sol As2S3 dia adalah contoh dari koloid negatif. As2S3 ini bermuatan negatif dan mengadsorpsi ion S2-. Nah, yang selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Nah, muatan koloid ini dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Untuk koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Sedangkan koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda positif. Selalu koloid positif itu akan bergerak menuju ke yang negatif karena akan tertarik seperti itu. Dan sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah pengumpulan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Jadi kalau muatan koloidnya hilang, koloidnya itu bisa mengalami penggumpalan. Karena apa? Karena muatan yang menyebabkan zat antar partikel saling menolak itu hilang sehingga koloidnya saling tarik menarik, kemudian menjadi terkoagulasi atau terjadi penggumpalan. Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat pencampuran koloid beda muatan yang menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain kemudian menggumpal. Kemudian ada juga penambahan elektrolit. Elektrolit ini dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Nah, apabila koagulasi ini terjadi apabila koloid positif ditambah elektrolit yang lebih negatif dan koloid negatif ditambah dengan elektrolit yang lebih positif. Jadi partikelnya akan saling tarik menarik sehingga menyebabkan penggumpalan. Contoh, koloid FeOH3 positif mudah terkoagulasi jika ditambahkan H2SO4.
atau Na3PO4 dibandingkan HCl atau NaBr, sedangkan koloid AS2S3 mudah terkoagulasi jika ditambahkan BaCl2 dibanding dengan NaCl. Kemudian ada juga elektroforesis yang menyebabkan koagulasi secara mekanik. Ini dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Contoh koagulasi yaitu delta terbentuk akibat tanah liat terkoagulasi ketika tercampur dengan air laut. Ini karena tanah liatnya itu akan terbawa arus sehingga seakan-akan terjadi pengadukan, kemudian akan terbentuk delta atau daratan ketika bercampur dengan air laut. Kemudian ada juga asap pabrik yang digumpalkan dengan alat koagulasi listrik kotel. Untuk yang selanjutnya adalah koloid hidrofil, hidrofob, dan asosiasinya. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil. Liofil itu artinya suka cairan. Dan koloid liofob atau liofobia ya, benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil, suka air, dan koloid hidrofil atau benci air. Koloid hidrofil ini punya ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengabsorpsi medium, gaya tarik-menarik antar zat terdispersi dan pendispersi besar, efek tindalnya terlihat lemah, dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami dehidrasi air atau reversible, kemudian sifatnya stabil, baik konsentrasi zat terdispersi kecil maupun besar, kemudian tidak mudah mengendap dengan penambahan elektrolit, dan viskositas koloid lebih besar daripada medium. Kemudian contohnya ya itu sabun, deterjen, gelatin, kanji, dan protein. Untuk ciri-ciri koloid hidrofil tidak mengabsorpsi medium, jadi hidrofil ini kebalikannya atau lawannya dari hidrofob. Kemudian gaya tarik-menarik antar zat terdispersi dan pendispersinya kecil, efek tindalnya tidak jelas, irreversible, kemudian stabil jika konsentrasi zat terdispersinya kecil, mudah mengendap dengan penambahan elektrolit, dan viskositas koloid relatif sama dengan medium. Jadi ini kebalikannya dari sistem koloid hidrofob. Contohnya sol logam, sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3, susu, dan mayonnaise. Kemudian untuk koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi ini tersusun atas partikel yang terdiri dari gugus kepala yang bersifat hidrofil atau polar, jadi tidak lebih suka air, sedangkan gugus ekornya bersifat hidrofob dan nonpolar atau membenci air. Kita temukan di sabun atau deterjen yang membentuk koloid asosiasi dalam air yang terdiri atas ion stearat. Jadi ekornya dan ekor kepalanya itu, gugus ekor dan gugus kepalanya itu adalah hidrofob dan hidrofil yang mereka saling berkebalikan. Nah, ketika sabun atau deterjen ini yang mengandung asam stearat dilarutkan ke dalam air, mereka akan saling berkumpul ke arah dalam air dan kepala asamnya yang bersifat hidrofil menghadap ke air. Nah, koloid asosiasi ini pada sabun dan deterjen di air membuatnya menjadi pengemulsi kotoran dalam air. Gugus hidrofil akan menarik partikel kotoran lalu mendispersikannya ke air. Ini yang menyebabkan sabun atau deterjen itu bisa menghilangkan kotoran. Jadi ada banyak sekali keterangan yang bisa kita peroleh dari mempelajari koloid, karena salah satu contohnya ialah pada penggunaan sabun atau deterjen. Selain pada sabun dan deterjen, ternyata koloid itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat ini ada banyak sekali. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat koloid ya. Ini masih ada banyak sekali. Sekaligus ada proses pembuatan koloid yang nanti akan kita pelajari di video selanjutnya, karena ini sudah tidak memungkinkan untuk kita tambah lagi durasi dan membutuhkan durasi yang lebih lama. Jadi di bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara membuat koloid. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.